Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, pada malam hari ini Jumat malam setiap pekan kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali, bersilaturahim, talabul ilmi, merasai wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, di antara eh, para saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong dan juga saudara-saudara kita yang dulu pernah di Hong Kong dan sekarang sudah tersebar di berbagai tempat di penjuru bumi. Yang mudah-mudahan dengan media Halo Kanan malam ini akan tetap silaturahmi tetap terjaga dan kita bisa bersama-sama berbuat ilmi dan saling saling mengingatkan di antara kebaikan. Salam serta selawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Fajar Supuri Nugraha, Ustadz Widi yang berbeda Allah, Ustadz Brother Arif Wahyudi selaku Direktur IMA Indonesia Muslim Association Hong Kong, dan Ustadz Kang Badrus Salim, ya ada Kangnya, yang sudah siap untuk berbagi ilmu, untuk sharing tausiahnya pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali back to basic ya, kita rollback, kita murojaah kembali, kita perkuat kembali pemahaman kita, kemudian eh, dasar-dasar kita mengenai toharoh. Sesuatu yang mendasar, yang mungkin yang setiap ketika kita belajar fikih pasti akan dibuka pertama ini masalah toharoh. Ini kaitannya sangat penting sekali, khususnya ketika kita toharoh nanti hubungannya dengan eh, kewajiban sholat kita. Karena nanti ketika sholat kita dilakukan dengan toharo, dengan wudhu yang nggak benar, dengan badan kita nggak belum bebas dari najis dan sebagainya, belum bebas dari hadas dan sebagainya, nah maka sholat kita jadi nggak diterima. Nah itu mungkin jadi sangat penting kita kembali, kita merajaah lagi. Walaupun mungkin sudah pernah kita pelajari, insya Allah dengan kajian-kajian keilmuan seperti ini, ada kita perjukan yang akan digunakan, insya Allah kita bisa semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat keyakinan kita, dan semakin yakin kita terhadap pedoman dan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin kita agak agak ragu dengan satu kondisi, mungkin nanti ada kasus-kasus mana eh, khususnya ya teman-teman yang ada di Hong Kong ini yang bekerja di keluarga yang non-Muslim, itu mungkin banyak sekali tantangan-tantangan dan permasalahan yang mungkin nanti kita bisa bahas secara bertahap, karena mungkin ini nanti menjadi sebuah tema seri ya, serial. Serial Toharo ini kita nggak akan habiskan pada malam hari ini, kita akan berkelanjutan. Kita coba eh, tidak apa, dalami ya, kedalaman gitu ya, Ustaz Badus ya, kita akan coba dalami sedikit-sedikit, tidak harus terlalu banyak, tapi dalam dan lebih detail, sehingga kita bisa bisa menambah keilmuan kita dan semakin yakin terhadap apa yang sudah kita laksanakan. Eh, dan untuk mempersingkat waktu dan khususnya juga teman-teman yang bisa yang semua juga menyimak di live streaming Facebook Debat Duafa Hong Kong. eh, Mari kita simak paparan dari dan tausiah dari guru kita Ustaz Kang Badrus Salim, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa niatan solihah. Al-Fatihah. A'udzu A'udzubillah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pada Ustadz Kang Badusan. Apa dasar? Baik, terima kasih waktunya Ustadz Tabang Nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wa alaihi yasluhu amrud dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Ashabal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para satir, wabil khusus Ustadz Haji Fajar Sofari Nugraha selaku JM Dompet Wafa Hongkong, Ustadz Brother Arif Wahyudi, guru kita yang masih on the way, juga Ustadz Abang Adi selaku host. Ya, hostnya ini mungkin abadan abada abadan abadi, orang yang sangat istiqomah, alhamdulillah. Begitu juga Ustadz Brother Arif Wahyudi selaku Direktur IMA, dan juga seluruh sahabat PMI Hongkong maupun seluruh jamaah Majelis Halaqah Pekanan malam Sabtu yang online maupun yang melalui FB, semuanya saja yang semoga senantiasa diberikan umur panjang, umur yang maslahah dan manfaat serta barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah, diberikan ya, hidup yang istiqomah, hidup yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan rizki yang halalan thayyiban mubarakah, diberikan keturunan yang solihin solihat, istiqomah di dalam kebaikan dan di dalam menjalankan ibadah, serta kelak nanti kembali kepada Allah bi husnul khatimah dengan ketetapan iman, Islam dan ihsan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam Sabtu yang keempat, mohon maaf 2 kali pertemuan saya mohon izin karena kembali ke kampung halaman, ya, mudik untuk membersamai keluarga dan juga membersamai jamaah yang lain yang sudah ditinggalkan selama kurang lebih 4 bulan, sehingga kemudian kontak kepada mereka ketika pulang juga langsung tancap gas. Dan alhamdulillah sudah kembali dan dapat bertatap muka bersama-sama dengan keluarga besar Halaqah Jumat dan juga sahabat PMI Hongkong melalui kegiatan rutin, yakni Halaqah malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, kajian pekanan malam Sabtu yang diinisiasi oleh IMA dan juga Dompet Duafa. Yang merupakan satu kesyukuran, dan mari kita senantiasa mempersembahkan persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah pun dilimpahkan kepada kita sekalian. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Berkah diutusnya beliau, berkah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
sehingga kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Kita tahu bagaimana melaksanakan syariat, uh, termasuk diantaranya adalah salah satunya yaitu bersuci. Ya, kalaulah kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, kalaulah kita tidak mengetahui agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentu kita tidak tahu apa-apa. Maka dari itu malam hari ini izinkan saya berdasarkan daripada arahan JM dan juga karena pentingnya kaitannya dengan toharoh sesuci, ya. Pada beberapa tahun yang lalu itu saya bertemu dengan seseorang di shelter dompet duafa bernama Fulan, ya, sudah 2 tahun berada di Hong Kong. Ketika tiba masanya sholat, kemudian saya ajak, Mas, mari kita sholat. Mohon maaf Ustaz, saya belum siap. Saya cukup terperanjat ketika mendengar jawaban saya belum siap. Nah, oke. Baik, setelah beberapa hari kemudian, kurang lebih mungkin seminggu, baru mengatakan, saya sudah siap Ustaz. Saya. Lalu berapa lama di sini? Sudah 2 tahun. Selama 2 tahun, ia tidak melaksanakan sholat. Nah, karena saya bekerja mengurusi anjing Ustaz. Nah, terus bagaimana saya? Nah, satu kasus yang cukup apa ya, memperanjatkan saya, cukup terperanjat, walaupun ini baru satu kasus, tapi kemudian cukup krusial karena sudah hampir 2 tahun dan tidak tahu bagaimana kemudian yang harus dilakukan untuk melaksanakan sholat, dan dia tidak siap karena kondisi demikian. Dan walaupun backgroundnya adalah sekolah yang pernah ia duduki, pernah belajar, sebenarnya cukup masyhur karena terafiliasi dengan satu organisasi yang terbesar juga diantaranya. Tetapi ini menjadikan satu hal yang cukup krusial, sangat esensial, sangat fundamental, sehingga kemudian mengangkat kembali kajian berkaitan dengan syariat. Ya, mari kita mulai dengan membaca Fatihah juga, walaupun sudah dibuka, tetapi pembukaan tadi adalah pembukaan acara, dan yang saat ini sebagai tradisi santri sebelum melaksanakan kajian senantiasa membaca Ummul Kitab, yang juga sebagai tabarukan. Dalam bahasa kitabnya Imam Nawawi juga menyampaikan dalam rangka mengikuti apa yang disampaikan oleh dalam Al-Quran dan mengikuti apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW di dalam melaksanakan satu aktivitas kehidupan yang mempunyai nilai kebaikan yang baik menurut agama, akan dimulai dengan bacaan basmalah. Dan kemudian sebagai pembuka bagi kita agar supaya kita dibuka mata hati kita, pikiran kita, agar supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita sekalian, juga mengikuti tradisi para alim, ulama. Kita membaca surat Al-Fatihah ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li talabi salamah wa li talabi ilmin nafi' ulumin nafi'ah wa li jabatil mas'ulah innaka ala kulli syai'in qadir la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواجه وذرية إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين خصوصا لحضرات الأحياء والأموات من جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا
ومشايخ مشايخنا ومن علمنا جميع مصنف ومؤلف كتب التي تعلمناها وقرأنا لهذه الكتب نفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وببركات في الدارين آمين شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sumbernya salah satunya adalah kitab Takrib ya ataupun Fathul Qorib. Saya juga yang saya bawa juga Safinah, tetapi saya juga membawa apa namanya Takrib Dalil. Nah, ada seorang ulama yang kemudian memberikan mencantumkan kitab Takrib dengan dalil-dalilnya. Untuk kitab aslinya kebetulan ketinggalan, tapi di kantor ada, kemudian bisa saya gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu juga ada satu kasus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pemakaman di mana ada dua kubur yang disiksa. Satu disiksa karena suka mengadu domba. Yang kedua itu karena tidak istinja, tidak bersuci, ya, meremehkan ketika ia berhadas, baik itu seni maupun BAB dan seterusnya, tidak memperhatikan kesucian. Sehingga kemudian Nabi bersabda, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari seni, karena umumnya siksa kubur itu berasal dari orang yang tidak menjaga kesucian dari seni. Maka ini juga menjadi catatan bagi kita sekalian untuk memperhatikan berkaitan dengan toharoh sesuci. Di samping itu, kewajiban mencari ilmu, thalabul ilmi faridatun, sangat diwajibkan mencari ilmu bagi kita sekalian, meskipun tidak semua ilmu harus kita kaji. Dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa afdalul ilmi ilmul hal, utama-utamanya ilmu adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Bahasa mudahnya adalah ilmu yang harus dipelajari, ilmu yang harus diketahui karena akan melaksanakan kewajiban. Nah, apa kewajiban pertama? Disebutkan kalau tidak salah dalam salah satu kitab, kalau tidak di Turatul Bahiyah, itu awal wajibin 'alal mukallafi ayya'rifa rabbah. Kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah mengetahui Tuhannya. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kan? Maka ilmu tauhid. Maksudnya harus mengetahui siapa yang disembah. Nah, yang kedua, bagaimana cara menyembah? Maka kemudian dia wajib mempelajari syariat yang pertama ketika balik, apa yang harus dia lakukan. Orang yang balik pertama, dia harus melakukan sesuci. Belum sampai sholat. Iya, sholat merupakan kewajiban. Tapi sholat ini ada syarat rukun. Yang salah satu syaratnya adalah toharoh, sesuci. Ya, suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, maka mengingat menimbang krusialnya hal yang sangat fundamental dan esensialnya hal ini, kemudian ada masukan agar supaya dalam
kajian pekanan itu ada 1-2 waktu yang membahas juga berkaitan dengan fikih. Nah, dan hal yang cukup krusial juga berada di Hong Kong berdasar daripada pengalaman saya pribadi di mana bertemu dengan seseorang yang kurang lebih 2 tahun tidak melaksanakan sholat, dan kemudian dia tidak tahu bagaimana tata cara bersuci. Maka dengan amanah itu bersama-sama kita belajar murojaah kembali, mengingat kembali pelajaran berkaitan dengan toharoh. Toharoh kalau kita buka dalam Fathul Qorib, nah, toharoh bifathit to'i lughatan an-nadhafah. Ya. Toharoh secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah. An-nadhafah ya, nah, berarti maknanya adalah bersih ataupun suci. Ya. Adapun secara syariat, ya, wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Ya. Sedangkan jika kita tuharoh, kalau dibaca tuharoh, yang mempunyai arti kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci. Nah, adapun di kalangan para ahli fikih, toharoh itu mempunyai banyak pengertian, yang salah satunya adalah apa? Fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Ay min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin wa izalati najasatin. Toharoh mempunyai banyak pengertian, yang diantara lainnya adalah suatu perkara yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat. Iya, itu adalah toharoh. Nah, maka salah satu syarat sholat itu adalah toharoh, suci. Baik suci daripada hadas, min hadasil asghar, hadas kecil maupun hadas besar. Nanti juga ada toharoh apa? Toharotul badani, badannya juga harus suci. Toharotul thawbi, pakaiannya juga harus suci. Toharotul makani, dan tempatnya juga harus suci. Maka berkaitan dengan toharoh itu tidak lepas daripada alat yang digunakan untuk bersuci. Karena ini nanti akan berseri, maka hal yang pertama adalah hal yang sangat mendasar dulu. Apa itu? Yakni alat bersuci. Maka kita berbicara tentang pembagian air. Pembagian air. Mari sejenak kita buka dalam kitab Thaharah, ya, di dalam Fathul Qorib, al-miyahul lati yajuzu biha tadhhir sab'u miyah. Air yang dapat digunakan untuk bersuci, itu sahabat PM yang dirahmati Allah, ya. Ya. Nanti kasuistik tadi sudah, ya. Ya, sekarang sebagaimana arahan daripada pimpinan dan juga Ibunda Memet juga menyampaikan, jangan hanya langsung disampaikan hukumnya atau apa, tapi juga disampaikan edukasinya, Ustaz. Itu juga menjadi perhatian bagi saya, sehingga ketika menyampaikan tidak langsung kepada kasuistik dengan langsung solusinya, tetapi edukasinya, ya setidaknya ada kajian kitabnya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci, salah satunya adalah ma'us samai, air dari langit. Jadi air hujan, ya. Nah, yang kemudian ma'ul bahari, ada air laut. Kemudian ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur.
Kemudian wama ulaini, mata air, tuk bahasanya ya. Kemudian juga ada wama usalji, ya, air es. Dan yang terakhir adalah ma'ul barodi, adalah air embun. Nah, mengingat kembali inilah diantara macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, ini hal yang mendasar. Semua sudah tahu, tetapi setidaknya kita mengingat kembali di antara air-air yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, barulah nanti ketika tidak ada air, kemudian menggunakan apa? Menggunakan debu, yakni tanah dan seterusnya. Baik. Baik. Kemudian, nah setidaknya ada gambaran juga surat Al-Anfal, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Dalam surat Al-Anfal juga ayat 11, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Yutahhirukum bih. Nah, inilah yang dijadikan dasar salah satu macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya. Baik, berikutnya setelah mengingat kembali berkaitan dengan pembagian air yang digunakan untuk bersuci, kita juga perlu mengetahui apa namanya macam-macam airnya. Kalau tadi adalah jenis air, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci, sekarang pembagian air summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 macam. Satu adalah tohirun mutohirun, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, air mutlak lah. Inilah yang dijadikan dasar yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di antara 7 itu, inilah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah watohirun mutohirun makruhun. Ya. Ada air yang suci, ya, mensucikan tapi makruh dipakai. Apa itu? Ma'usyaml. Al-ma'ul musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Ya, air yang panas, ya, terkena sinar matahari itu suci, mensucikan, dapat digunakan untuk berwudu, dapat digunakan untuk mandi dan seterusnya. Ya, tetapi makruh digunakan. Ya, tapi kalau sudah dingin kembali, itu apa? Tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Kemudian ada juga yang ketiga adalah watohirun ghairu mutahhirin, airnya suci tetapi tidak mensucikan. Apa? Wawal ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, ya, air yang digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian yang keempat adalah ma'un najisun, air yang najis. Wa huwallazi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain. Air najis atau yang disebut dengan mutanajis adalah air yang kurang dari 2 kula tapi terkena najis. Air yang sudah terkena najis. Nah, baik. Untuk mengingat kembali. Nah, sekarang, ya, berkaitan dengan air, tadi kita telah mengetahui. Macam-macam air juga kita telah mengetahui. Nah, ya. Ini sekilas karena cukup banyak. Saya membacakan juga sekilas, ya. Dan berikutnya sekarang masuk kepada pembagian najis. Nah, masuk kepada pembagian najis yang cukup substansial ini, apalagi
di Hong Kong yang setidaknya yang satu orang itu yang saya jelas mengetahui karena beberapa lama satu kamar di shelter zaman di mana shelter itu adalah digunakan kita tidur di sana dan teman-teman laki-laki yang kemudian ada persoalan berkaitan dan pekerjaan yang salah satunya adalah ini yang tidak tahu tentang najis pada waktu itu. Nah, najis ya secara bahasa adalah ya makna maksudnya adalah perkara yang menjijikkan. Ya, najasah. Dan secara syariat adalah setiap sesuatu yang haram memperolehnya dalam keadaan luas serta mudah membedakannya. Dan najis itu sendiri sudah maklum kalau kita semua insya Allah sudah paham adalah terbagi menjadi 3 setidaknya di dalam Fathul Qorib. Ya. Satu adalah ya kalau kita buka an-najasat salasun. Ya. Najis-najis terbagi menjadi 3. Satu adalah muqalladhah, mukhaffafah, wa mutawassithah. Ya. Maklum sudahlah. Ya. Satu muqalladhah, najis besar, kemudian mukhaffafah najis yang ringan, kemudian mutawassithah adalah najis sedang. Nah, mari kita mengingat kembali najis yang dari yang terendah yaitu apa? Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah kalau tidak salah baulus sobiyyi alladzi lam yat'im ghairal labani wa lam yablugh al-haulain kalau tidak mengingat. Najis yang ringan itu adalah baulus sobiyyi berarti air kencing bayi yang bayi tersebut lam yat'ain illa al-laban yang tidak minum kecuali puannya ibu, ASI ibu. Dan yang berikutnya adalah lam yablu al-haulani, belum sampai kepada 2 tahun. Nah, inilah yang disebut dengan najis mukhaffafah. Maka cukup diguyurkan saja cara menghilangkan. Kemudian yang mutawassithah yang ringan, mutawassithah. Apa itu yang kalau yang mutawassithah? Yang mutawassithah adalah kullu ma kharaja min ahadis sabilain. Di antaranya adalah setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Baik jalan depan maupun jalan belakang. Yang sudah keluar. Yang dari jalan depan apa? Seni. Jalan belakang BAB. Tapi bukan hanya itu saja. Pokoknya setiap yang keluar. yang keluar. Tetapi ya ini syariat memang ya. Padahal yang di dalam kan ada. Kita sholat, kalaulah misalkan air seni itu najis, kira-kira ketika sholat kita bawa tidak? Bawa. Ya BAB, bawa. Iya. Tetapi, ia baru dikatakan najis secara hukum setelah keluar dari lubang. Maka keluar itu baru disebut itu. Nah, ketika masih di dalam darah najis. Ya. Nah, ya mengingat kembali. Nah, kaitannya dengan najis mutawassithah itu juga dibagi menjadi 2 kalau tidak salah. Diingatkan nanti Ustaz Bang Adi. Dibagi 2 yaitu ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah kan ain itu yang kelihatan zatnya. Ainiyah berarti air seni ya yang ketika kita ke kamar kecil ya itu kadang-kadang ada nempel di mana
nempel di baju dan seterusnya. Kadang-kala kan ada yang nyiprat-nyiprat dan seterusnya. Nah, kalau yang kelihatan maka dihilangkan terlebih dahulu. Ada kotoran yang di bawah. Dipel, apakah cukup? Nah, belum cukup. Maka dia harus dihilangkan secara zatnya harus hilang dulu. Yang meliputi ada 3 kalau tidak salah warnanya, kemudian zatnya, kemudian baunya, ya, rihuhu, launuhu, ta'muhu, kemudian satu adalah apa ainuhu, launuhu, ta'muhu, rasanya, warnanya, ya, kan kelihatan. Ya. Nah, cara membersihkannya adalah ya dihilangkan dulu secara zatiyah, zatnya dihilangkan. Setelah tidak terlihat warnanya, launuhu, tidak terlihat kemudian rihuhu, baunya, ya, dihilangkan terlebih dahulu itu. Nah, setelah hilang semua baru kemudian disucikan. Nah, kalau yang hukmiyah di uh, musola kita kadang-kala ya karena tidak ditutup oleh pintu ya kadang-kala di kampung-kampung ada ayam yang naik kemudian mengeluarkan kotoran di situ maka itu termasuk najis mutawassithah dan itu ainiyah ketika kelihatan kotorannya tapi kadang tidak semua jamaah ketika melihat ada kotoran terus membersihkan, termasuk yang bicara. Karena mau sholat, Ustaz Bang Adi, wah ini kotoran ayam tetangga ini. Maka apa? Ambil batu, ambil alat apa, tutupi ataupun apa. Atau dikasih tanda dengan apa? Kapur. Dikelowongi itu. Nantilah setelah, iya. Sudah mau komat gimana datang membersihkan. Ya sekarang mungkin tidak, tapi di kampung tetap itu ayam ada. Nah, ternyata sehari 2 hari sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, apakah itu sudah suci? Belum. Itulah yang disebut dengan najis hukmiyah. Secara dzatiyah tidak nampak lagi. Warnanya tidak ada lagi. Rihuhu, aromanya sudah nggak ada. Tetapi itu belum suci. Maka kemudian cukup diguyurkan air, itu sudah suci. Itu diantara cara mensucikan. Maka kemudian, saking hati-hatinya Ustaz Ghazali juga sama. Ini contoh kasuistik, bagaimana pakaian kita. Kadangkala bisa jadi ada air seni yang kemudian, kan keran, kalau dialirkan, dibuka kerannya mengalir. Setelah ditutup, ya tentunya dalam bawah sini itu masih ada. Maka ada salah satu cara agar supaya membersihkan setidaknya dalam bahasa kita kalau tidak salah ada dehem. Nah, yaitu agar supaya seret yang di sini selang yang dibawa agar keluar. Yang kemudian dipelirit. Ini juga penting ada satu cara setelah berseni agar supaya tidak langsung kemudian dibersihkan. Karena yaitu di sini di selang di bawah kecil bisa jadi ada yang masih keluar. Maka ini penting. Ya, maka masuk. Nah, ketika mau dicuci, ya sangat ikhtiyat Ustadz Ghazali itu. Ya, hati-hati Ustadz Bang Adi juga. Maka disucikan dulu dengan cara apa? Karena ini sudah kering, sudah tidak nampak, dan sudah ini sudah lama, nyucinya kan seminggu sekali. Iya, ya. Lah maka dari itu kemudian apa? Karena ini sudah hukmiyah, bisa jadi ada ya kotoran ataupun air seni yang pernah nyipret dan seterusnya terkena, maka kemudian saking ikhtiyatnya hati-hati disucikan, masukkan ke dalam ember, diairi, tidak sabun dulu baru dimasukkan. Ini ya ini sudah pas kalau tidak salah ketentuan syariat. Setelah diairi air, iya, maka kemudian inilah menjadi suci. Ini najis hukmiyah, ya, najis hukmiyah. Maka pentingnya, iya, ya pentingnya diantaranya ya orang tua itu yang mempunyai gaten perhatian terhadap anak ya walaupun tidak begitu-begitu amat tapi untuk mendeteksi bagaimana kualitas sucinya anak maka itu tadi walaupun tidak ada kemampuan harus
agar supaya mengetahui, oh ini ketika ada pusing mamas, mamas sesucinya, nah ini masih ada baunya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu. Nah, itu yang mutawassithah. Nah, kemudian yang ini yang sebagaimana si Fulan, teman saya, sahabat yang ketemu 2 tahun ternyata ya saya sudah 2 tahun tidak, ya udah oke. Sekarang sudah siap, tapi bagaimana Ustadz? Nah kemudian, lalu kenapa masalahnya? Ya saya ngurusi anjing tiap hari, mandiin anjing dan seterusnya. Nah, saya baru teringat, oh oke, anu Mas, jenengan mandi. Kemudian sebagai ikhtiar berhati-hati, ya karena interaksinya selalu dengan uh, kemudian anjing dan seterusnya, maka mandi yang salah satunya adalah menggunakan debu ataupun tanah. Dan sekarang di Hong Kong itu ternyata ada sabun produk daripada Malaysia. Kalau tidak salah At-Toharoh, ya saya juga pernah beli. Yang di situ sudah ada debunya. Nah ini sudah uh, sangat Islamis sekali nih produsen sabun Toharoh nih. Ini perlu dicontoh deh, memberikan satu solusi bagi umat Islam untuk bersuci ketika kesulitan mendapatkan debu, dapat menggunakan sabun Toharoh itu. Meskipun tidak harus dengan itu, padahal meskipun di dalam kencur ataupun kunir yang ada di dapur, ya bagi mbak-mbak yang mungkin uh, uh, dan saya melihat langsung ada seorang cece yang membawa 3 ekor ataupun 4 ekor langsung. Ketika saya akan pulang, tiba-tiba kemudian mengeluarkan kotoran anjing tersebut. Ya. Nah, kemudian diambillah mengantas yang di situ ada kertas. Ya Allah, saya melihat cece ini bekerja dengan membawa tali. Ternyata talinya itu kemudian ada. Meskipun kita jangan sampai merendahkan juga makhluk Allah yang disebut al-kalbu. Memang takdir Allah mentakdirkan apa namanya anjing yang menurut Imam Syafi'i merupakan najis muladhah. Tapi tidak dengan yang lain. Madhab al-Zuhiri juga tidak masuk dalam kategori najis mughalladzah, tidak. Tapi saya bicara yang saya pelajari yaitu apa namanya madhab Syafi'i lah. Meskipun tidak semua umat Islam di Indonesia yang bermadhab Syafi'i pun full menggunakan itu. Nah, maka dengan debu tanah yang ada di kencur, yang ada di dapur sahabat PMI, itu juga bisa digunakan untuk bersuci jika panjenengan memang kekeh ingin menggunakan apa namanya apa yang pernah dipelajari yang bermadzhab Syafi'i. Maka itu dalam 7 kali basuhan salah satunya boleh menggunakan tanah yang ada di kencur, yang ada di kunyit, yang ada di jahe, yang dibeli tapi ternyata masih ada tanahnya. Ya, nah, kalau tidak salah itu termasuk debu yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian keterangannya adalah cara membersihkannya itu ya dengan membasuh 7 kali. تقول إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Itu kalau tidak salah dalam riwayat Muslim ya. Nanti Ustaz Brother Arif Ayudi mohon disempurnakan, ya, mohon dikoreksi. Nabi pernah menyampaikan sucinya tempat kali salah satu kalian ketika ya dalam bahasa mudahnya ketika terkena kotoran, terkena anjing, air liur anjing ataupun terkena kotorannya anjing dan seterusnya, maka agar supaya membersihkannya dengan 7 kali yang
salah satunya adalah dengan biturab. Ya. Kalau di sini ulahunna, kalau ula berarti yang pertama. Iya. Tapi di dalam Minhaj Imam An-Nawawi itu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan adalah ghusila sab'an ihdahunna. Ada ihdahunna. Kalau yang hadisnya adalah ulahunna, yang salah satu yang pertama dari 7 basuhan tersebut dengan debu. Tapi ya, tentunya kita uh, mengikuti ulama yang uh, bisa mengtakhrij ataupun yang beristimbat mengambil hukum dari dalilnya, yaitu yang disebut dengan mujtahid kalau tidak salah. Nah, maka uh, istimbat yang dikeluarkan adalah apa? Ihdahunna, salah satunya, bukan pada permulaannya. Maka teks hadis ya berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan syariat, memang kita juga perlu belajar kepada yang uh, berkompeten untuk mengambil hukum daripada dalilnya. Dan saya menggunakan keterangan daripada beliau bahwa Imam Nawawi menyampaikan di dalam Minhaj, kalau tidak salah itu adalah ihdahunna biturab, yang salah satunya pada sahabat TMI. Maka ini setidaknya hal yang sangat mendasar tapi sangat esensial berkaitan dengan pembagian daripada najis yang mungkin beberapa di antara sahabat PMI itu berinteraksi dengan hal tersebut. Dan kemudian dikiaskan dengan al-kalbu, yakni anjing, itu juga adalah al-khinjir. Ya, yaitu apa? Pok apa ya gitu kalau di ya, kalau pok makanannya ataupun apa ya itu tadi istilahnya babi gitu ya. Mohon maaf saya sampaikan ya. Meskipun yaitu Imam Malik berbeda pandangan, maka bila mana bagi yang mengikuti Imam Malik bahwasanya cukup misalkan berkaitan dengan perabotan rumah tangga yang digunakan untuk masak, ya. Nah, itu ada yang mencukupkan ketika memang sudah tidak ada lagi yang lain dan hanya itu yang digunakan, bisa cukup dengan dibersihkan, ya, mengikuti Imam Malik. Nah, kalau yang kekeh tetap berpatokan kepada itu termasuk juga maulallah, ya di dalam membersihkannya ya salah satunya dengan menggunakan debu ataupun menggunakan tanah yang ada di sekitar kita, ataupun kalau di sini mungkin sulit. Kalau kesulitan saya kira bisa menggunakan dengan sabun taharah. Artinya banyak solusi. Ternyata setelah di sini sekali, 2 kali, 3 kali di sini, ternyata alhamdulillah di Hongkong juga sangat ramah. Karena di sana sini ada tempat toilet untuk kita akan bersuci, juga ada di mana-mana tempat ada dan sangat mudah mendapatkan. Maka bersyukur kita sekalian berada di sini. Hanya yaitu beberapa teman-teman kita yang kebetulan di dalam bekerja bersinggungan dengan hal-hal yang masuk dalam kategori najis mughalladhah menurut Syafi'iyah, maka ya, agar supaya berhati-hati. Dan kemudian solusinya adalah, salah satunya adalah itu tadi, menggunakan sabun taharah untuk mensucikan daripada badan kita jika bila mana terkena langsung dengan yang basah yang misalkan. Tapi ketika bersentuhan kering, ya, tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian ketika istimbat hukumnya dari beberapa ulama, ya, yang menyebutkan bahwa itu termasuk kategori najis mughalladhah, kemudian kita merendahkan kepada misalkan anjing. Jangan sampai, karena itu juga makhluk Allah. Itu juga dari salah satu pendapat daripada Imam Mujtahid.
Walaupun Imam Mujtahid yang mengatakan tidak, seperti Imam Al-Zahiri kalau tidak salah dalam Fathul Mu'in, mazhab Imam Al-Zahiri menyatakan tidak, Imam Malik juga tidak. Tapi bagaimanapun ya, kalau karena Imam Syafi'i menyebutkan demikian, tapi tetap kepada makhluk Allah, itu adalah makhluknya Allah yang memang ditakdirkan menurut Imam Syafi'i termasuk kategori ada najisnya, agar supaya kita berhati-hati dan seterusnya. Tetapi mereka semua apa-apa makhluk itu juga makhluknya Allah, kita jangan merendahkan, jangan mencemooh dan seterusnya, karena itu bukan kuasa kita untuk mencemooh dan seterusnya. Itu sisi sisi lain. Kemudian Fa'in wajadtum ghairuha fala taqulu fiha. Ada keterangan hadis Muslim juga berkaitan dengan perabotan rumah tangga bila mana apa namanya terkena untuk memasak dan seterusnya, yang di situ bersinggungan dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan digunakan untuk masak, ini ada lemak dan seterusnya. Fa'in wajadtum ghairuha, bahasa Nabi kalau tidak salah. Jika kita sekalian mendapatkan ada selain daripada perbuatan itu yang dapat digunakan, ya, maka kemudian jangan makan menggunakan itu. Tapi wa illam tajidu, ya, fa wa illam tajidu, seandainya kalian tidak mendapatkan, fagsiluha wa kulu fiha, maka basuhlah dan kemudian makanlah. Nah, di sini ada yang cukup dibasuh saja kemudian makan. Ya, dibasuh di sini tidak ada keterangan apa namanya dengan 7 kali atau beberapa kali, tidak ada keterangan demikian. Mungkin ini yang dijadikan apa namanya hujjah bagi Imam Malik dan seterusnya mungkin, sehingga kemudian cukup dibasuh saja tanpa menggunakan uh, apa namanya debu. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang memasukkan dalam kategori mughalladhah, sehingga kemudian ketika membersihkannya dengan salah satu debu. Dan mungkin sementara pertemuan kali ini, sahabat baik yang dirahmati Allah, adalah berkaitan dengan pembagian air, berkaitan dengan apa namanya macam-macam najis. Ini ada yang sangat mendasar tentang jamaah majlis salafnya. Ini bukan hal yang baru dan sudah sangat dimengerti dan sangat dipahami. Hanya mengingat menimbang beberapa kasus kasusistik yang kita temui di shelter, yang kita temui di beberapa majlis, yang kemudian selalu pertanyaannya adalah berkaitan hal ini, maka kemudian di arah kami mendapatkan masukan agar supaya kajian pekanan juga mengetengahkan berkaitan dengan hal ini. Ya. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, dan insya Allah berikutnya kita akan membahas dalam setiap 1 bulan setidaknya ada 1 pertemuan yang berseri, yang akan bersama-sama kita mengingat kembali murojaah berkaitan dengan toharoh, yang nanti sampai dengan cebok, sampai dengan berwudu, sampai dengan mandi, karena itu merupakan ibadah yang mengingat pentingnya hal tersebut. Karena ada satu kaidah, malah yatimul wajib illa bihi sebuah wajib. Sesuatu yang satu hal yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Tapi sholat itu harus didirikan dengan memenuhi kriteria ataupun ketentuan-ketentuan syarat dan rukun. Salah satu syaratnya adalah toharoh, suci, maka bersuci itu merupakan bagian daripada kewajiban. Yang sebelum sholat wudu, tapi sebelum wudu harus juga toharoh, harus bersuci terlebih dahulu. Maka kemudian bersuci harus dengan air. Maka kita juga harus mengetahui bagaimana
menggunakan air dan air apa saja yang dapat digunakan. Dan setidaknya tadi sudah kita bahas bersama. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha benar. Segala kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala perhatian yang disampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyalnya berat nih. Kayaknya lagi error. Sempat putus-putus tadi. Oh, putus-putus ya? Iya, tapi Insya Allah. sebenarnya saya tadi matikan kamera biar mengurangi bandwidth. Biar bisa. Sekarang insya Allah mudah-mudahan baik. Alhamdulillah sudah dibahas. Baru sepil-sepil nih Ustaz. Baru jenis-jenis air. Nggak didalami Ya, jenis air. Mana tahap tadi? awal. Sebenarnya apa tadi Ustaz? Nggak usah air aja. Belum ke cara-cara ini. Berarti masih mukadimah nih Ustaz ya. Nanti kita Iya, bahas lebih dalam oke. lagi air muhafafa itu apa, didalamin lagi biar lebih detail dan lebih lebih jelas nanti lebih banyak yang bisa kita pelajari. Sehingga buat teman-teman Insya Allah. kondisi Dibantu. terbatas Kong ini bisa lebih teliti nanti untuk bagaimana menggunakan air dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustadz dan juga teman-teman yang sudah menyimak di live streaming dan itu apa Engkau. Kami cukupkan sampai di sini untuk pembahasan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti untuk hal-hal mungkin nanti akhirnya kalau tadi baru disampaikan secara umum nanti insya Allah akan diperdalam lagi setelah kita di seri berikutnya kita akan dalami lagi mengenai jenis air, cara bersucinya, cara bebas dari najisnya tadi. Najisnya juga tadi nanti kita akan perdalam lebih banyak lagi. Tetap simak terus Halaqah Pekanan Malam hari Jumat malam. Insya Allah sudah akan dapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf untuk teman-teman di live streaming Facebook Nubat Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.